Saudara-saudara, jumpa lagi dengan komentator gadungan di sini. Dengan komentator yang gadungan. Seperti biasa, saudara-saudara, kalau kita sudah bertemu, pasti akan ada yang kita bicarakan. Baik yang berguna, baik yang bermanfaat, maupun yang sama sekali tidak ada isinya. Yang penting bebas saja, saudara-saudara. Bebas tapi sopan. Hari ini, saudara-saudara, kita tidak akan membahas tentang pertandingan, tentang permainan, tentang teknik, tentang apalah strategi apa segala macam. Kita nggak akan membahas itu, saudara-saudara. Hari ini saya tertarik membahas tentang ini, perbedaan istilah di sepak bola antara di Indonesia dan Malaysia. Kenapa ini saya penting, saudara-saudara? Karena banyak penonton saya yang dari Malaysia itu kadang bertanya seperti itu. Karena ada beberapa istilah yang ya sebenarnya istilahnya sama sih. Penggunaannya sama, hanya maknanya yang berbeda. Selain itu juga kan begini, banyak pertandingan di Liga Super Malaysia itu juga banyak disaksikan oleh orang-orang di Indonesia, khususnya melalui YouTube atau kadang juga melalui media sosial lain, saudara-saudara, atau lewat live streaming. Nah, itulah pokoknya ada banyak saluran yang bisa. Jadi, dan sebagai sebuah negara bertetangga yang serumpun, yang kulturnya sama, yang bahasanya mirip-mirip, jadi terkadang itu ada beberapa istilah yang menurut telinga orang Indonesia itu lucu, dan menurut telinga orang Malaysia juga bahasa di Indonesia juga aneh. Ini khususnya istilah-istilah sepak bola ya, saudara-saudara. Nah, ini akan seperti apa nanti akan kita jelaskan. Karena saya sudah punya catatannya, saudara. Ada beberapa kata yang ya perbedaan itulah, perbedaan kata. Dan ini menarik, saudara. Nanti kita akan bahas di edisi kali ini, saudara-saudara. Nah, saudara-saudara, di Indonesia dan di Malaysia ini kita semua udah tahu lah. Kita memiliki bahasa yang akar bahasanya itu sama, adalah dari bahasa Melayu. Bahasa Melayu di Indonesia kan juga Melayu ada di Riau, ada di Jambi, ada di Medan, itu banyak orang Riau di situ. Jadi banyak orang Melayu. Jadi bahasa kita secara dasar itu sama menggunakan bahasa Melayu. Hanya kan kemudian terpengaruh oleh budaya di wilayah lain, kan tercampur dengan misalnya dengan bahasa dari bahasa Belanda, tercampur bahasa Inggris, terkontaminasi oleh bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa macam-macam yang ada di bahasa daerah yang ada di Indonesia, termasuk juga bahasa Portugis dan Spanyol, macam-macam lah. Jadi membentuk bahasa Indonesia yang seperti sekarang ini, yang intinya berbeda sedikit lah, dialeknya, logatnya, cara pengucapannya, maknanya, beberapa maknanya itu berbeda dengan yang ada di Malaysia. Dan ini ya sebenarnya nggak usah terlalu dipertentangkan, karena kan bahasa itu kan menunjukkan identitas sebuah bangsa, menunjukkan budaya sebuah komunitas. Jadi ya biasa-biasa. Cuma kan begini, di sepak bola ini kan kadang ya kita sering mengikuti beberapa pertandingan di Malaysia, Liga Super Malaysia. Saya rasa juga beberapa warga Malaysia juga beberapa mesti mengikuti pertandingan-pertandingan sepak bola di Indonesia melalui YouTube, melalui banyaklah saluran-salurannya, melalui live streaming, melalui televisi, melalui ada itu saluran yang macam-macam itu, sosmed lah pokoknya, intinya seperti itu. Nah, ini menimbulkan ada banyak hal menarik yang contohnya, karena saya juga punya pengalaman nih, beberapa minggu lalu atau berapa hari yang lalu ya, saya bikin
judul saya yang tentang Sadil Ramdhani sama tentang Jordi Amat yang saya menggunakan kata sial. Ternyata kalau sial di Indonesia itu ya biasa aja, tidak ada rasa bahasanya itu ya netral aja, tidak datar aja, tidak mengandung makna yang aneh-aneh lah. Tetapi ternyata menurut beberapa penonton di Malaysia yang mengirim saya pesan atau komen di situ, dikatakan bahwa kata sial itu semacam kata yang jelek. Jadi kata yang sial. Jadi nah ini kayak begini nih memang ya menurut saya menarik untuk kita cermati, untuk kita bahas, karena kata sial itu biasa aja di Indonesia. Kalau pemain gagal mencetak gol itu sial kayak gitu loh. Jadi kurang beruntung apa istilahnya, malang atau Malang itu kalau di Indonesia nama kota. Nah, tapi di Malaysia ternyata itu konotasinya jelek, konotasinya tidak bagus. Dan itu bukan hanya itu, saudara, ada banyak hal yang ternyata digunakan di Malaysia di lapangan sepak bola. Bola sepak itu terkesan biasa, tapi di Indonesia ternyata itu aneh. Begitu pula sebaliknya kan, di Indonesia terkesan biasa ya seperti yang tadi itu, sial itu tadi. Ternyata di Malaysia ada. Jadi ya ini hanya sebatas sharing aja, kita berbagi ilmu, berbagi pengetahuan, berkongsi, istilahnya begitu. Bukan bermaksud untuk menggurui atau untuk apa, kita hanya bicara-bicara aja lah. Syukur-syukur berguna. Kalau tidak juga tidak masalah. Bebas, tapi sopan. Nah, saudara-saudara, beberapa kata yang tidak digunakan perbedaan istilah ini. Ya contohnya seperti kata bola sepak. Kalau di Malaysia kan menggunakan kata bola sepak. Kalau di Indonesia menggunakan sepak bola. Jadi kata kerja mendahului kata benda. Sepak itu adalah kata kerja, bola adalah kata benda. Jadi sepak bola, sebuah aktivitas. Kemudian ada lagi kayak sukan. Nah, kalau di Malaysia kalian kan menggunakan istilah sukan. Di kita menggunakan istilah olahraga. Olahraga itu berasal dari kata olah. Olah itu mengolah, gerak. Raga itu badan. Kalau ada jiwa berarti ada raga. Jadinya olahraga. Kemudian ada lagi lapangan. Nah, di lapangan, kalau di Indonesia kami menyebutnya lapangan. Sementara di Malaysia kalian mengatakan sebagai padang. Padang itu kalau di Indonesia adalah nama kota di Sumatera Barat, di Minangkabau. Bisa juga padang itu dalam bahasa Jawa berarti terang, lampunya padang, lampunya terang, matahari padang, matahari terang, bersinar terang. Nah, semacam itu. Kemudian klub, kami menyebutnya adalah klub, KLUP, B. Kalau di Malaysia kalian mengatakan klub. Ya, kemudian ada lagi nih agak berbeda, cadangan, pemain cadangan. Kalau Indonesia kami menjual sebagai pemain cadangan. Kalau di Malaysia katanya adalah pemain simpanan. Kalau di Indonesia kata simpanan juga digunakan, tetapi dipakai untuk misalnya di bank simpanan atau istri simpanan. Nah, semacam itu. Kalau di sepak bola kami menyebutnya cadangan, pemain cadangan. Ada lagi kartu merah, kartu kuning. Kalau di Malaysia kalian menyebutnya sebagai card. Card karena berasal dari bahasa Inggris ya, card. Nah, menjadi card. Kemudian kalau di kami istilahnya kartu. Kemudian ada lagi wasit. Wasit itu adalah wasit, referee. Kalau di Malaysia yang saya dengar, beberapa kali saya dengar di siaran itu, kalian menyebutnya sebagai pengadil. Nah, pengadil itu juga biasa kita gunakan untuk sebagai kata ganti wasit. Pengadil. Kemudian ada lagi tim usia 20. Misalnya Indonesia U20. Kami menyebutnya U. U itu bukan under 20, tapi usia 20. Kalau di Malaysia yang saya tahu, kalian menyebutnya sebagai bawah 20. Malaysia bawah 20. Kemudian ada lagi junior. Kami menyebutnya junior. Misalnya Persija junior. Nah, terus piala junior. Piala. Kalau di Malaysia istilahnya ada belia. Ya, betul ya. Belia itu juga kita dipakai di Indonesia, tapi bukan untuk sepak bola, untuk olahraga, tapi untuk misalnya anak-anak di bawah usia berapa ya, 5 tahun atau berapa, itu namanya belia, anak belia. Kemudian ada lagi stadion. Kami menyebutnya stadion karena itu
berasal dari istilah di bahasa Belanda, stadion. Philips Stadion, Feyenoord Stadium. Kalau di Malaysia istilahnya adalah stadium karena berasal dari bahasa Inggris, stadium. Kemudian perlawanan. Kalau kami menyebutnya adalah pertandingan. Perlawanan itu juga digunakan, tetapi kalau di Indonesia istilahnya kasar. Misalnya apa ya? Orang berkelahi itu perlawanan, memberikan perlawanan. Misalnya ada apa? Mau bertempur, berperang menggunakan senjata, itu perlawanan bersenjata. Biasanya begitu. Jadi kalau tidak umum digunakan di sepak bola. Kalau di sepak bola kita lebih cocok pertandingan, berasal dari kata bertanding. Kayak hari perlawanan, hari pertandingan. Kami menyebutnya hari pertandingan. Bisa juga pekan pertandingan. Kemudian pekan itu, kalau pekan itu kayak misalnya pekan pertama, pekan kedua, pekan ketiga. Kalau di Malaysia kalau nggak salah istilahnya adalah hari perlawanan itu ya. Game week 1 game. Kita mesti pekan. Pekan itu berasal dari bahasa Jawa yang berarti pasar. Kenapa disebut pekan? Karena pasar itu itu dulu itu hadirnya setiap seminggu sekali. Jadi disebut pekan pertandingan, pekan 1. Kemudian ada lagi klasmen. Kami di Indonesia menyebutnya klasmen. Kalau di Malaysia menyebutnya kedudukan. Kedudukan, benar kan? Kedudukan, klasmen. Terus kemudian daftar pemain, daftar squad. Kami biasa menyebutnya itu. Kalau di Malaysia, kalian menyebutnya sebagai senarai. Senarai pemain, senarai akhir Sabah atau apa. Kita sebutnya sebagai daftar pemain Persija, daftar pemain Persib. Kemudian ada lagi grup. Kami menyebutnya grup A, grup B, grup C. Kalau di Malaysia kalian mengatakan sebagai kumpulan A, kumpulan B. Kemudian ada lagi pasukan. Nah, pasukan sebagai, kalau kami menyebutnya adalah tim. Pasukan itu juga bisa kita gunakan, tapi tidak umum di sepak bola. Itu adalah misalnya di ketentaraan. Itu pasukan perang, pasukan militer, pasukan kebangsaan. Nah, itu kan di Malaysia. Kalau di Indonesia kami menyebutnya sebagai tim nasional. Timnas biasanya begitu. Pasukan kebangsaan. Pasukan jarang kita menyebut pasukan. Pasukan itu untuk, ya itu tadi ya saya bilang, tentara, militer. Kalau di kita menyebutnya sebagai tim nasional, disingkat sebagai Timnas. Lagi adalah kesebelasan utama. Kesebelasan. Kami juga menggunakan kata kesebelasan, tapi kalau untuk di dalam konteks starting line up, biasanya kita menggunakan istilah starting line up aja. Starting 11 atau starting line up. Jarang kita menggunakan istilahnya kesebelasan utama. Tapi kesebelasan juga kita pakai, kita paham. Kemudian jadwal pertandingan kita menggunakan, bukan jadwal perlawanan. Kemudian ada lagi perlawanan akhir. Di Malaysia sering menggunakan kata perlawanan akhir. Kita menggunakan sebagai putaran final, putaran akhir. Putaran kita ya, putaran itu round, final round. Nah, kayak gitu, bukan perlawanan. Kemudian ini yang agak menarik ini, jaringan. Penjaring gol, jaringan terbanyak. Kita menyebutnya sebagai pencetak gol. Gol. Jaringan itu gol, menjaringkan bola, mencetak gol. Kita istilahnya seperti itu. Jaring itu kita gunakan untuk misalnya nelayan menjaring ikan di laut. Nah, walaupun gawang itu juga ada jaringnya, lah itu juga kita pakai sebagai jaring, net istilahnya. Kemudian ada lagi separuh masa. Separuh masa itu, kalau kita separuh masa itu half time kan, half time berasal dari, kami menyebutnya sebagai turun minum. Jadi turun maksudnya apa ya? Turun untuk minum di dalam ruang ganti. Itu jadi babak pertama. Bisa juga jeda babak pertama. Kemudian ada lagi juru latih. Di Malaysia kalian menyebutnya sebagai juru latih, kami menyebutnya sebagai pelatih. Tinggal dikasih aja pelatih. Nah, juru latih juga sering kita gunakan, tapi sangat jarang. Sangat sedikit yang menggunakan kata juta. Biasanya adalah pelatih atau coach. Biasanya coach juga. Coach juga di Malaysia juga sering. Kemudian adalah pengurus klub. Kami menyebutnya di pengurus klub. Kalau di Malaysia kalau nggak salah adalah pengerusi ya. Pengerusi apa pengurus ya? Itu pengurus ya, itu semacam manajer,
semacam presiden klub, CEO, itu kita menyebutnya pengurus klub. Kalau Malaysia kan pengerusi klub. Nah, betul. Kemudian ada lagi undian. Undian itu juga sering kita pakai, tapi biasanya kita lebih banyak menggunakan drawing. Ya, seperti bahasa asalnya lah, bahasa hasil drawing. Kalau Malaysia adalah keputusan undian. Kemudian ada lagi Liga Perdana. Kalau Malaysia menggunakan istilah Liga Perdana, kami menggunakan istilah Liga Utama. Premier League, ya utama. Kemudian ada lagi separuh akhir. Separuh akhir kalau di Indonesia istilahnya adalah semifinal biasanya gitu. Atau bisa juga babak 4 besar. Nah, itu jadi beda. Kemudian ada lagi sidang media. Sidang media kalau di Indonesia kami menyebutnya sebagai konferensi pers. Wah, ini yang menarik nih. Pemain kacukan, pemain warisan. Nah, di Indonesia kami menggunakan istilah adalah pemain keturunan. Nah, dan ini sering kalau saya menggunakan kata pemain keturunan, pemain naturalisasi, ini sering terjadi perdebatan di antara Indonesia dan Malaysia. Penonton saya di Malaysia banyak yang memprotes karena itu bukan pemain keturunan, itu pemain kacukan, itu pemain warisan, heritage player, pemain keturunan. Nah, begini saudara-saudara. Jadi menurut FIFA, saya sudah berkali-kali menjelaskan ini. Jadi menurut FIFA itu pemain yang sudah pernah punya paspor dari negara lain, kemudian dia berganti paspor, itu disebut sebagai pemain naturalisasi, terlepas dia punya darah kacukan itu tadi, warisan keturunan atau tidak. Karena begini, Indonesia dan Malaysia ini sama, tidak menganut sistem dual citizen, dua kewarganegaraan, tidak bisa. Jadi ketika Anda memilih satu paspor, ya paspor Indonesia saja atau paspor Belanda, paspor UK saja atau paspor Malaysia. Dan sebelum pemain itu datang ke Malaysia, kan dia bermain di, misalnya taruhlah di Inggris atau di mana, di Belanda atau di Finland. Nah, di sana dia pakai paspor negara itu. Kemudian dia pindah ke Malaysia, pindah ke Indonesia, dia berganti menjadi paspor Indonesia. Nah, itulah yang disebut naturalisasi. Jadi pemain kayak siapa ini? Noah Lane. Noah Lane ini kan dia main di Finlandia U17. Dia main di Finlandia U17, timnas Finlandia U17, otomatis dia pakai paspor Finlandia. Ketika dia main untuk Malaysia, dia akan berganti paspor menjadi paspor Malaysia. Inilah yang disebut naturalisasi begitu. Walaupun prosesnya kan tiap negara beda-beda. Kalau di Indonesia harus melalui proses yang macam-macam. Nah, di Malaysia saya nggak tahu apa tinggal dikasih paspor atau gimana. Nah, seperti itu. Kayak Daniel Ting itu juga sama di waktu dia di mana, di Inggris, di England sana, dia juga pakai paspor United Kingdom, main di sana. Karena nggak mungkin dia main di sana pakai paspor Malaysia kan, itu akan disebut sebagai pemain asing di sana. Begitu, itu hanya istilah saja. Jadi pohonlah nggak usah terlalu diperdebatkan. Intinya seperti itu, saudara-saudara. Itu tadi naturalisasi itu memang kalau kita bahas naturalisasi selalu terjadi perbedaan, ya itu hanya istilah aja. Kemudian ada lagi nih, saya lanjutkan ya. Ada lagi perlawanan antar bangsa. Kalau di Malaysia menggunakan kata perlawanan antar bangsa. Kalau kami menggunakan istilah pertandingan internasional. Ya, perlawanan antar bangsa itu kan maksudnya FIFA Match Day itu. International Match Day ya, itu perlawanan antar bangsa. Kita tidak menyebutnya sebagai antar bangsa, kita menyebutnya sebagai internasional. Kemudian ada istilah berjaya. Berjaya itu menang kalau di Indonesia. Win ya, winners. Winning. Nah, itu kita menyebutnya sebagai menang. Terus ada lagi meniup whistle. Nah, di Indonesia kita menyebutnya sebagai meniup peluit. Kita menyebutnya peluit. Jadi whistle itu peluit. Di Indonesia meniup fluid. Kemudian ada lagi kelayakan Piala Dunia, kelayakan Piala Asia. Kami menyebutnya sebagai kualifikasi Piala Dunia, kualifikasi Piala Asia, kualifikasi piala macam-macam. Nah, itu kualifikasi, bukan kelayakan. Kemudian ada lagi ofisial keempat, istilahnya di Indonesia itu fourth official. Kalau di Malaysia yang saya dengar nih, istilahnya adalah pegawai keempat. Kemudian ada lagi juara semasa.
Di Malaysia menyebutnya juara semasa. Kami di Indonesia menyebutnya sebagai juara bertahan. Juara bertahan. Jadi juara yang mempertahankan pialanya di musim ini. Juara semasa ya. Kemudian adalah pemain import. Pemain import. Kami menyebutnya sebagai pemain asing karena berasal dari luar negeri. Luar negeri kalau di Malaysia namanya luar negara. Ya kan? Betul. Kita menyebutnya sebagai luar negeri. Kemudian ada lagi tandang, pertandingan tandang. Kalau di Malaysia istilahnya adalah pelawat. Pelawat ya, pelawat atau apa. Kemudian ada lagi pusingan. Pusingan itu kalau di Indonesia adalah putaran. Putaran pertama, putaran kedua, jadi round. Jadi setiap pertandingan ada putaran pertama, putaran kedua, putaran selanjutnya. Begitu. Kalau di Indonesia istilah putaran, bukan pusingan. Kalau pusingan itu digunakan untuk, kalau kita sakit kepala itu pusing. Itu pusing, sakit kepala itu pusing, kita istilahnya di Indonesia pusing, istilahnya maksudnya putaran. Kemudian ada lagi, ini yang saya sering pertama saya agak heran, istilah adalah wira. Misalnya siapa mencetak menjadi wira kemenangan, Sadil Ramdhani menjadi wira kemenangan Sabah FC. Wira ini ternyata maksudnya adalah pahlawan. Kami menjadi bisa Sadil Ramdhani menjadi pahlawan kemenangan Sabah FC. Nah, wira itu juga digunakan di Indonesia. Itu berasal dari, kalau nggak salah, itu bahasa Sanskerta, Sanskrit. Itu biasanya digunakan untuk istilah-istilah di ketentaraan, kemiliteran, polisi. Itu baru cocok. Tapi kalau di sepak bola tidak digunakan seperti itu. Kemudian ada lagi penjaga gol. Penjaga gol atau apa? Itu kami menyebutnya sebagai penjaga gawang, goalkeeper. Apa tadi? Lupa saya. Oh ya, ada lagi nih istilahnya adalah gol bunuh diri. Kalau di Indonesia istilahnya gol bunuh diri. Kalau di Malaysia saya pernah mendengar, beberapa kali saya mendengar disebut sebagai gol sendiri. Gol sendiri, own goal. Berasal dari kata, yaitu tadi own goal, jadi gol bunuh diri. Gol sendiri, kita menyebutnya sebagai gol bunuh diri. Kemudian ada lagi lontaran ke dalam. Lontaran ke dalam, kami menyebutnya sebagai lemparan ke dalam. Throw in, melempar ke dalam lapangan, bukan dilontar. Kalau lontar itu semacam kalau pakai ketapel itu loh. Ketapel itu apa ya? Itu melontar, jadi melontarkan peluru, mortir. Mortir kayak gitu. Artileri itu istilah untuk melontarkan senjata, melontarkan peluru, melontarkan misil, rudal. Itu menggunakan kata lontar. Tapi kalau di sepak bola itu tidak biasa menggunakan seperti itu. Biasanya yaitu tadi lemparan ke dalam. Terus ada lagi yang menurut saya agak aneh, itu agak tidak biasa di Indonesia, adalah kejohanan. Kejohanan itu istilah di Malaysia, kalau kami di Indonesia mengatakan sebagai kejuaraan, championship. AFF Championship, Suzuki AFF Championship, kejuaraan AFF. Kejuaraan itu juga tapi sangat jarang digunakan juga kejuaraan. Kami biasanya lebih pada misalnya piala AFF atau liga champion begitu. Jadi ya kejuaraan tetap digunakan, tapi itu kesannya formal sekali, formal. Jadi misalnya di pemerintahan atau di sekolah kita menggunakan kejuaraan. Tapi kalau di sehari-hari misalnya di komentator televisi, di pertandingan itu kita jarang menggunakan itu, kejuaraan itu. Biasanya ya langsung aja turnamen. Turnamen, bener turnamen. Biasanya kita pakai juga turnamen. Kejohanan itu juga bisa turnamen atau langsung aja liga atau piala piala FA, piala Tiger, piala AFF, piala Asia, begitu saudara-saudara. Itu tadi saudara-saudara pembahasan kita hari ini, saudara-saudara. Kita sudah bicara tentang perbedaan beberapa istilah yang berbeda di sepak bola yang biasa digunakan di Malaysia dan di Indonesia. Ini penting saudara-saudara, karena sepak bola itu adalah bahasa universal. Sepak bola itu ditonton lintas negara, lintas bangsa, lintas suku, lintas rasial, lintas teritorial. Jadi kalau ada orang
orang Indonesia mengomentari pertandingan di Malaysia itu ya biasa-biasa aja. Orang Malaysia bicara sepak bola Indonesia itu ya biasa-biasa aja. Karena kan kita nggak mungkin, misalnya kita nggak boleh mengomentari Lionel Messi Argentina, Cristiano Ronaldo Portugal, kan nggak mungkin, karena sepak bola adalah bahasa universal. Dan kalau liga sepak bola di negara Anda dikomentari, dibahas orang dari negara lain, itu berarti menunjukkan bahwa kualitas di sepak bola di negara Anda itu bagus, saudara-saudara. Begitu. Nah, dan itu tadi, saudara-saudara. Kalau nanti ada beberapa istilah lagi ya silakan ditulis saja di kolom komentar, nanti mungkin kita bisa berikan edisi yang kedua, jilid yang kedua untuk pembahasan istilah-istilah lagi yang belum kita bahas di edisi kali ini, saudara. Kalau ada ya nanti silakan aja kirim masukan sesuai apa aja lah, nanti kita bahas. Dan saya rasa udah cukup ya, saudara-saudara ya. Kita udah bicara panjang lebar, udah beberapa istilah udah kita sebutkan. Kemudian kalau ada salah-salah ya mohon maaf, saudara-saudara. Namanya juga komentator gadungan, namanya juga gadungan. Tapi kalau itu kebenaran ya memang sebuah kebenaran. Dan sekali lagi, saudara-saudara, ini tidak dimaksudkan untuk apa-apa, untuk menggurui atau untuk melecehkan atau untuk menghina. Tidak, ini hanya untuk berbagi ilmu, berbagi pengetahuan, istilahnya kalau di Malaysia berkongsi. Itu aja, sharing pengetahuan, sharing istilah. Mana tahu berguna, kalau tidak berguna ya tidak apa-apa, bebas saja, yang penting sopan. Oke, saudara-saudara, kalau saudara-saudara merasa channel ini bermanfaat, berguna, menghibur, menginspiratif, silahkan like, share, and subscribe. Tapi kalau tidak senang ya abaikan aja, jangan direpot. Jangan lupa ikuti pula akun media sosial komentator gadungan, ada di Facebook, ada di Instagram, dan ada di TikTok. Oke, saudara-saudara, sampai bertemu lagi di edisi berikutnya. Sampai jumpa lagi. Salam olahraga dan merdeka.